Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriberku semuanya, Chandra doakan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke. Salam teman-teman yang ada di grup Perbajakahan, grup Herbalis Indonesia, grup Ingin Sehat Bersama, dan juga semua grup yang Chandra masuki di WA teman-teman ya, terutama untuk guru-guru herbalis, guru-guru yang sudah memberikan ilmunya kepada Chandra teman-teman ya. Sedangkan Chandra sendiri tidak memiliki ilmu apa-apa, kita masih dalam belajar dengan herbalis-herbalis yang lainnya. Baiklah teman-teman, hari ini sekian panjang kita sudah membahas tentang kayu bajakah. Yang dahulu ada yang jenis patholobus, ada juga yang jenis uncaria, uvaria, tetrachera, dan sekarang kita masuk ke jenis kayu bajakah Sargentodoxaceae teman-teman ya. Yang mana Sargentodoxaceae ini salah satu jenis herbal atau kayu bajakah yang terkenal di Vietnam teman-teman. Nah, di Vietnam ini ternyata herbalis-herbalis Vietnam dan juga teman-teman yang ada di Vietnam itu juga mencari herbal yang sebagaimana kita mencari di hutan teman-teman ya. Jadi mohon maaf, video kemarin itu kita tidak menebas dan tidak memperlihatkan bentuk batangnya di video Chai Chow Mau teman-teman ya. Jadi di Vietnam itu namanya Chai Chow Mau. Dikarenakan herbal ini belum ada juga yang memesan teman-teman ya. Jadi kita mengambil bagi yang memesan saja. Tentu bagi teman-teman yang memesan kan pengen tahu apa itu bang khasiat dari Chai Chow Mau itu teman-teman ya. Apa saja manfaatnya dan penyakit apa saja yang disembuhkan olehnya. Nah, jadi dari ini kita mencari literaturnya dari ini teman-teman ya. Dari situs-situs herbal ini, kalau nama lain dari herbal Chai Chow Mau ini teman-teman ya, kalau dari nama ilmiahnya itu masuk ke jenis Sargentodoxaceae teman-teman ya, atau Sargentodoxaceae teman-teman ya. Jadi herbal ini memiliki daun ganjil. Untuk teman-teman ketahui, Sargentodoxaceae ini jenisnya sangat banyak teman-teman ya. Ada yang kayak jisweteng, berlingkar-lingkar, ada yang bergetah merah, ada juga yang tidak teman-teman ya. Jadi ini butuh ilmu mengklasifikasikannya, ini sangat berat teman-teman ya. Jadi setelah kita pelajari bentuk daun, ciri-ciri tebesan batang dan sebagainya, akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa yang kita temukan ini adalah jenis Sargentodoxaceae teman-teman ya. Jadi kalau di Vietnam itu namanya aneh-aneh teman-teman. Jadi ketika bahasa itu ditranslate itu kadang-kadang berubah pengertiannya teman-teman ya. Tapi sama juga kayak masuk ke jenis bajakah bergetah merah juga teman-teman ya, sehingga bajakah bergetah merah ini dinamakan ini tumbuhan yang berdarah merah teman-teman ya, bergetah merah, atau ada yang bilang darah ayam, pohon darah, dan juga ada yang bilang tali darah, dan juga ada yang bilang pohon mawar. Pokoknya banyak kalau untuk dari jenis bajakah bergetah merah ini. Cuman harus teman-teman ingat bahwa saking banyaknya jadi harus diklasifikasikan, ini penting. Cuman tidak mudah untuk mengklasifikasikan mana untuk obatnya. Jadi ini tumbuhan ini teman-teman ya, Chai Chow Mau ini adalah tumbuhan yang sudah herbal dari rakyat mereka, dari Vietnam ini. Jadi ibaratnya ini sudah dipergunakan secara turun-temurun, sama kayak kayu bajakah itu sudah dipergunakan turun-temurun. Nah, adapun bentuk tanaman ini di alam, jadi kita waktu itu menyamakan bentuknya di alam dan bentuknya yang kita temukan, akhirnya memang tumbuhan ini berdaun ganjil teman-teman ya, 3, 5, 7, kalau dia subur itu sampai 9 daunnya teman-teman ya. Nah, jadi kebanyakan ini di dataran tinggi tumbuhnya teman-temannya, di dataran tinggi yang dekat lereng-lereng itu dia akan memanjat ke pohon-pohon teman-teman ya, menggantung ya, kayak sama kayak kayu bajakah yang lainnya. Jadi memang
Jadi tanah kita dengan tanah Vietnam itu atau tanah daerah Cina itu tidak jauh berbeda teman-teman ya. Makanya herbal-herbal ini lahir di alam, tumbuh di alam. Jadi kita herbalis harus bisa memanfaatkan kekayaan alam tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan teman-teman ya. Jadi kami ibaratnya ini herbalis yang cinta kepada hutan, melestarikan hutan, dan juga kita mengambil yang obat-obat saja yang sudah kita ketahui di hutan teman-teman ya. Jadi makanya kadang kita tidak ambil banyak-banyak, kita ambil sedikit-sedikit. Makanya video Chandra itu sering pengambilan kembali. Jadi itu sering kita videokan lagi teman-teman ya. Nanti insya Allah kita akan perlihatkan pengambilan bajakah tampala merah teman-teman ya. Nanti kita juga akan mengambil bajakah tampala hitam dan juga akan mengambil bajakah kalalawit. Jadi sesuai juga pesanan dari yang meminta, sesuai juga dengan khasiat dan fungsinya masing-masing teman-teman ya. Nah, adapun sifat dari herbal ini teman-teman ya, ini ternyata sifatnya tidak jauh berbeda dengan jisweteng atau dengan bajakah yang bergetah merah. Yang pertama, khasiatnya ini menyehatkan darah, menutrisi darah, kemudian mendinginkan hati teman-teman ya, kemudian mendetoksifikasi, artinya detok, mengeluarkan racun teman-teman ya. Jadi hampir mirip dengan akar kuning ya, karena dia ini memang bajakah yang cecomau ini juga berwarna kuning teman-temannya, cuman dia bergetah merah. Kemudian membina masalah kewanitaan, menstruasi tidak teratur dan sebagainya. Itu sifat dari herbal ini. Nah, jadi herbal ini bagus digunakan oleh siapa dan untuk apa teman-teman ya. Nah, setelah kita pelajari, ini bagus untuk ibu yang baru melahirkan, untuk menambah darahnya dan juga menambah ASI teman-teman ya, karena ibu-ibu yang sudah melahirkan tentu banyak mengeluarkan darah teman-teman ya. Jadi bagus dikonsumsi oleh ibu yang sudah melahirkan karena kekurangan darah. Jadi dia nanti sifatnya memberikan menambah darahnya teman-temannya, juga sifatnya ini bisa menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam teman-teman ya. Nah, kemudian untuk orang yang astenia teman-teman ya, untuk orang yang anemia juga untuk menutrisi darahnya. Kemudian untuk wanita yang menstruasinya tidak teratur atau dalam keadaan macet teman-teman ya. Jadi kemudian untuk orang yang sering sakit tulang dan nyeri sendi, kaku juga teman-teman ya. Kemudian salah satu sifatnya lagi ini untuk bisa untuk menggemukkan orang yang kurus teman-teman ya. Jadi ini bagi pencernaan yang buruk, dengan mengkonsumsi herbal ini bisa diperbaiki pencernaannya sehingga dia gemuk. Nah, jadi dari hasil sifat dan fungsinya tadi teman-teman ya, sebenarnya bajakah ini sudah lama kita temukan. Cuman yang menjadi bingung saya untuk bajakah ini, kalau dia dimasukkan ke Spatholobus, daunnya tidak 3, daunnya itu 5, 7, 9 teman-teman ya. Kalau dimasukkan ke jisweteng, dia tentu kan harusnya daunnya 3 teman-teman kalau masuk ke Spatholobus. Nah, di sini yang membingungkan. Jadi waktu itu kita cuma menamakan ini adalah bajakah bau wangi. Dia memang baunya ini wangi. Kalau sudah kita cacah, kita taruh, kita jemur, dia akan berbau wangi. Jadi Sargentodoxa cae ini atau itulah namanya, itu termasuk jenis bajakah yang wangi. Atau dulu itu kita namakan bajakah gaharu teman-teman ya, bau gaharu baunya dari bajakah ini. Nah teman-teman, demikianlah sedikit fungsi dan khasiat dari bajakah cecomau ini yang kita temukan di alam. Cuma nanti bagi teman-teman yang memesan bisa hubungi kami, kita akan ambil sesuai dengan keperluan teman-teman ya. Jadi kita harapkan bajakah ini kita lestarikan, kita jaga, kita ambil yang besar-besarnya saja, yang ini saja, sekebutuhan saja teman-teman ya, tidak mengambil yang terlalu banyak di alam. Kita harus tetap memikirkan keadaan alam kita juga, kita lestarikan teman-teman ya. Oke, demikian dulu penjelasan Chandra di video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi itulah fungsi dari khasiat cecomau. Oke, salah janggalnya Chandra mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.